Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Pak Adi. Nggih, Silakan Bu. Pak Adi. Nggih, nggih, Nih, nggih. heeh, Kula Mas. matur suwun. Nggih. Gimana Pak Adi? Kabarnya hari ini? Kabar hari ini sehat. Cuma ya itu Bu lagi pusing tadi kebetulan habis nangani siswa berkelahi itu. Makanya Hmm, pusing. Mampir sinilah ke Bu Rifa pengen ngobrol-ngobrol sambil ya barangkali mendapat solusi atau dapat pencerahan wawasan yang banyak lah gitu. iya. Makanya saya kok lihat loh Pak Adi kok kayaknya mukanya kok kayak lagi banyak masalah gitu ya Pak Adi Ya. ya. Mm-mm. Mungkin ada yang diceritakan, bisa diceritakan Pak Adi? Iya, ada sih Bu, ada ya ada yang pengen diceritakan gitu. Mm-mm. Jadi gini, akhir-akhir ini itu kan banyak terjadi perkelahian antar siswa ya Bu ya. Hari ini tadi ada yang berkelahi, kemarin ada yang berkelahi. Ketika saya tangani, itu masalahnya sepele Bu, salah paham. Seringnya kenapa ya anak-anak sekarang itu gampang sekali tersulut emosinya, nggak stabil. Nah, itu saya tuh pengen sekali memberikan materi tentang mengontrol diri, tentang perkelahian, dampak dan akibat yang diterima apabila melakukan hal tersebut. Tapi yang jadi masalah itu kan masalah waktu, Bu. BK itu kan waktunya cuma 1 jam, Budi. Dalam 1 minggu. Nah, 1 jam itu cuma 40 menit. Sedangkan materi yang disampaikan kan banyak, Bu. Jadi nggak mungkin cukup lah menurut saya untuk bisa menyampaikan materi-materi yang justru menurut saya itu penting untuk diri siswa itu sendiri biar bisa terjaga dari hal-hal yang kurang baik seperti tadi berkelahi. Akhirnya apa Bu? Kalau banyak terjadi perkelahian kayak gini, yang disalahkan sih BK-nya. BK-nya kerja nggak sih? Gitu. BK kerja nggak sih? Lagi-lagi yang disalahkan itu. Padahal kita BK kan sudah bekerja secara prosedural ya Bu ya. Mengajar, menangani siswa bermasalah. Seperti tadi siswa bermasalah kita tangani, sudah selesai. Tapi kalau hal itu terjadi lagi ya pasti kita yang disalahkan. Nah, padahal kita pengen memberikan materi tapi nggak punya waktu yang cukup. Itu yang kadang saya bingung itu Bu, pengen tak ceritakan ke Ibu barangkali. Ya dari perbincangan ini ada saya mempunyai gambaran-gambaran lah tentang gimana ya Bu menurut Ibu biar materi yang disampaikan itu bisa tersampaikan ke anak dan anak bisa terhindar dari masalah-masalah yang membuat dia itu ya apa namanya menyesal kemudian harinya seperti itu Bu. Jadi tadi Pak Adi ingin ingin bercerita bahwa tadi habis nanganin masalah murid ya Pak, Iya, sedangkan di pembelajaran BK tersebut itu waktunya cuma sedikit ya Pak, iya nggak benar. mencukupi lah ya untuk menerangkan semua materi, apalagi ada kasus-kasus anak ya Pak. Iya benar. Terus apa yang ingin Pak Adi dapatkan dari perbincangan kita pada siang hari ini Pak Adi? Iya. Ya pengennya ya Bu, saya pengen tahu sih gimana ya caranya biar saya bisa menyampaikan materi-materi yang penting untuk anak biar tersampaikan semua. Itu loh Bu. Itu yang bikin saya pengen tahu tuh gimana ya barangkali dari pengobrol itu nanti saya punya gambaran gitu. Bukan guru mapel, saya guru BK, mungkin bisa belajar banyak. Saya pernah mencoba apa namanya melebihi jamnya saya, tapi ternyata guru setelah saya itu sudah menunggu, itu saya nggak enak sekali itu. Iya Pak Adi. Jadi kalau jamnya mulur ke belakang itu pasti guru yang mapel setelah Pak Adi itu menunggu ya Pak Adi ya? Ya itu, Iya. makanya saya Itu nggak enak. sebelumnya itu ada anak yang berkelahi, terus ada kasus-kasus yang lainnya. Itu menurut Pak Adi itu gangguannya itu apa? Masalahnya? Iya, jadi gini Bu, kebanyakan siswa yang berkelahi itu
kebanyakan itu salah paham itu biasanya karena anak masih SMP ya Bu, masih emosinya belum stabil. Kadang ketika jalan terus bersenggolan dikira dia itu nggak suka dengan mereka dan nggak terima biasanya seperti itu dengan umpatan-umpatan kasar akhirnya sampai terjadi pemukulan. Itu yang pertama. Ada juga yang gara-gara masalah perempuan. Biasanya anak-anak SMP itu kan sudah mulai pacaran Bu. Terus kalau misalnya tiba-tiba lihat pacarnya itu ke kantin bareng sama laki-laki lain nggak terima itu dikiranya cemburu. Akhirnya didatangi langsung dipukul gitu. Ada yang Oh, iya, jadi macam lah masalahnya itu banyak. Yang jelas masalah utama itu menurut saya itu anak itu belum bisa mengendalikan emosinya dengan baik gitu ya Bu. mhm, Menurut saya iya. Terus, itu kan masalahnya anak ya, Pak, ya. Lah, Bapak tadi kan bercerita, "Saya itu merasa kesulitan, waktunya sedikit ya, Pak, untuk mhm. menyampaikan hal tersebut, di materi BK-nya Bapak." Lah, terus, kalau boleh saya tahu ya, Pak, ya, itu Bapak sudah melakukan apa untuk menangani hal-hal tersebut seperti itu, Pak? Iya Bu, jadi gini, saya itu kan pengen ya Bu ya, gimana sih caranya biar materi yang saya ingin sampaikan itu tersampaikan dengan baik oleh semua siswa. Tapi kadang karena terkendala waktu kan susah. Jadi saya kadang memberikan materi itu tanpa melakukan alur pembelajaran yang baik Bu, kayak dari opening sampai ada ice breaking, ada persepsi, ada pemberian materi, ada diskusi itu saya nggak pernah melakukan itu karena waktu tidak cukup. Maka langkah saya tuh saya langsung masuk ke kelas, langsung memberikan contoh kasus yang sedang terjadi di lingkungan kelas dan saya langsung memberikan materi itu dan menanyakan langsung kepada siswa biar terjadi diskusi Bu, diskusi dua Bisa. arah lah antara saya dengan siswa. Tapi menurut saya itu masih kurang baik Bu, kurang bagus, kurang Mmm, diterima dengan baik oleh siswa karena kan waktu yang mepet ya Bu ya. Kita lagi berbicara sebentar tiba-tiba sudah bel. Itu yang iya, pertama. Saya waktunya ya, Pak, ya? iya, terus saya biasanya memanggil anakku yang bermasalah. Itu misalnya kayak tadi berkelahi, saya panggil anaknya, saya damaikan, saya kasih tahu resikonya, apa yang terjadi bila kalian melakukan ini, dampaknya bagaimana. Itu efektif Bu, efektif sekali karena dengan pemanggilan itu kan kita bisa intent ya Bu, nggak ada batasan waktu sampai anak itu benar-benar paham. Cuma kan yang menjadi masalah yang paham itu kan cuma 2 orang yang bertikai itu. Heeh, Sedangkan siswa yang lain yang harusnya tahu, dia kan nggak bisa tersampaikan seperti itu. iya, Itu yang kadang gimana ya caranya ya biar saya tuh pengen sampai semua lah karena menurut saya PK itu kan materi yang penting untuk diri siswa ke depannya, bekal hidup iya, mereka ke heeh, depannya. buat bekal ya, Pak, mhm. Hmm. Iya, itu kan Bapak sudah melakukan hal tersebut ya, Pak, sudah bagus itu, Pak, sudah, dipanggil anaknya yang ada kasus ya, Pak. Tapi itu belum maksimal ya, Pak, karena tadi Bapak Ya, menyampaikan, itu cuma hanya anak-anak yang, terkena kasus, sedangkan yang lainnya itu tidak. Sedangkan ketika pembelajaran Bapak itu, langsung ke contohnya ya, Pak, tidak, materinya ini, itu tidak ya, Pak, langsung ini lagi ada kasus perkelahian, berarti Bapak nanti langsung menerangkan, "Ini sebabnya ini," seperti itu ya, Pak. Nah, itu mhm. sudah bagus yang Bapak lakukan, benar. Lah, menurut Bapak, rencana ke depannya, itu Bapak pengen melakukan hal yang seperti apa untuk, mengatasi, kesulitan Bapak menyampaikan materi di jam-jam yang cuma sedikit ya, Pak? Padahal kan kalau BK itu kan tidak itu ya, Pak, Terikat apa, waktu. jamnya tidak terikat waktu, iya. Itu rencana Bapak ke depannya itu seperti apa, Pak? Gitu, saya tuh bingungnya gitu. Maksudnya saya pengen memanggil anak ke PK. Cuma kan PK hanya punya kapasitas memanggil 5 sampai 10 anak. Sedangkan nggak mungkin PK memanggil satu kelas anak larut ruang PK Oh, kan iya, ruangannya nggak rame cukup ya. rame ya, Terus rame, terus nanti gurunya juga apa namanya marah loh ini siswanya nggak ada itu yang saya bingungkan di situ
Itu yang pengen saya cari tahu lah menurut Ibu sebagai guru maupun atau guru yang biasa sudah berpengalaman mengajar, kira-kira bagaimana ya Bu ya cara efektifnya ya Bu? Mungkin gini Pak, berarti Bapak itu tetap memanggil murid, tetap memanggil siswa ya Pak, tapi gantian Pak caranya. Berarti, Hmm, 5-5 atau 10-10 gitu. Berarti nanti Bapak kerjasama dengan guru yang sedang ada ngajar di jam tersebut. Nanti Bapak ada suratnya ya Pak, berarti ya bisa iya dibuatkan surat ada. surat panggilan, itu nanti bisa disampaikan sama guru mapel itu bahwa ini mau mengundang atau mau memanggil 5 anak. Nah, itu gantian Pak caranya. Jadi nggak satu kelas itu datang semua 30 anak datang ke Hmm, ruangan BK itu kan tidak mungkin ya Pak ya. Itu oh mungkin iya. dengan cara bergilir Pak, seperti itu. Iya ya. Oh iya ya, kenapa saya nggak terpikirkan hal semacam itu ya Bu ya? Harusnya punya pikiran seperti itu ya. Kenapa saya kalau saya jamnya memang nggak ada sedikit, kenapa saya nggak bikin jadwal pemanggilan siswa Iya, agar siswa itu bisa terpanggil semua ya Bu ya dengan pembelajaran iya, kelompok ya. Iya, mhm, iya Bu, iya, benar sekali bergantian, ya. caranya bergantian. Iya, benar Bu. Berarti habis ini saya akan mencoba memetakan yang itu. Masukan Heeh. itu bagus sekali itu. Kenapa saya nggak kepikiran hal itu? Iya, itu manfaatnya kita bisa sharing ya Pak, bisa ngobrol-ngobrol, jadi ketemu solusinya ya Pak. Oke. Iya Bu, terima kasih. Dari sini saya jadi paham apa yang harus saya lakukan ke depannya. Saya akan mencoba membuat penjadwalan untuk pemanggilan siswa secara berkelompok biar materi yang saya ingin sampaikan kepada siswa itu bisa tersampaikan kepada semua siswa itu Bu. Iya. Heeh, baik Pak Adi, apakah masih ada yang ingin dibicarakan atau, perasaannya Pak Adi gimana setelah bercerita unek-uneknya Pak Adi sama saya dan kita bareng-bareng mendapatkan solusi yang, tepat lah ya Pak ya, itu perasaannya Bapak gimana sekarang? Uh, Terima kasih ya Bu ya, saya jadi plong, jadi lega, jadi terbukakan pikiran saya tentang apa yang harus saya lakukan. Insya Allah kedepannya saya akan melakukan yang kita bicarakan ini. Dan mungkin itu saja lah Bu yang saya ingin sampaikan. Selebihnya saya nggak ada masalah lain. Terima kasih ya Bu ya. Iya, sama-sama. Berarti sudah tidak ada yang ingin disampaikan lagi ini Pak Adi, sudah tidak Iya, ada yang ingin diobrolkan lagi? iya sudah tidak ada Bu, sudah enak, sudah gampang. Nanti kalau ada yang ingin saya tanyakan atau ingin saya diskusikan lagi dengan Ibu berkaitan dengan pembelajaran siswa, pasti saya akan ke sini lagi. Ternyata ngobrol sama Ibu asik, menambah Iya. wawasan dan membukakan pintu pikiran-pikiran saya yang belum terbuka menjadi terbuka. Tuh. Alhamdulillah ya Pak Adi, berarti perbincangan kita hari ini itu ada manfaatnya ya Pak Adi ya. Iya, Kalau sudah tidak ada yang dibicarakan lagi, Pak Adi sudah merasa lega dengan masalahnya Pak Adi, sudah ada gambaran untuk tindak lanjutnya, apa yang akan dilakukan Pak Adi. Kemudian itu silahkan Pak Adi boleh melanjutkan aktivitasnya Pak Adi. oke Bu, terima kasih Bu. Terima kasih atas waktunya ya Bu ya sudah Oke, merepotkan Ibu nih Bu. sami-sami. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.